salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai keterampilan keuangan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan masuk ke keterampilan kedua, yaitu keterampilan mengelola uang. Ini topik yang menarik. Sebagian besar orang berpikir untuk mencapai tujuan keuangan dia yang membutuhkan biaya yang besar, mereka fokus kepada bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Apakah itu salah? Tentu tidak. Itu betul. Tapi ada satu hal yang penting juga yang sering dilupakan, yaitu bagaimana mengelola uang yang diperoleh tersebut agar bisa mencapai tujuan keuangan. Ada beberapa contoh yang mungkin para planner sering temui di sekitarnya. Contoh seperti ini. Ada dua orang ya dengan usia sama, mulai dari pekerjaan sama, prestasi juga sama. Nah, ketika pada suatu masa mereka mengalami kenaikan gaji dan sama gajinya, kemudian jumlah tanggungan sama. Terus setelah ditelusuri berapa tahun ke depan, kok bisa ya? Yang satu memiliki aset yang lebih banyak. Misalnya apa? Misalnya rumahnya misalnya lebih mewah, terus apalagi punya kendaraan lebih dari satu misalnya. Sedangkan yang orang lain itu kok asetnya sedikit ya. Kayaknya ada yang salah. Apa itu yang salah? Nah, ketika kita telusuri, mungkin bagaimana nasib uang yang diperoleh dari penghasilan itu dikelola. Nah, itu adalah hal yang penting. Nah, untuk inilah ilmu yang menguasai yang ibaratnya yang bagaimana mengelola ini, kita sebutnya dengan ilmu perencanaan keuangan. Bagaimana kita mengelola uang yang kita dapatkan dengan maksimal sehingga bisa mencapai tujuan keuangan yang maksimal pula. Nah, untuk perencanaan keuangan ini, ya kita ada 6 pilar yang utama. Pertama, bagaimana kita manajemen arus kas. Bagaimana kita mengelola arus kas kita dari arus kas kita masuk, yaitu penghasilan kita, terus terhadap arus kas keluar kita, yaitu pengeluaran kita. Nah, pengeluaran inilah yang kebanyakan tidak bisa dikontrol. Ya, kadang-kadang inilah menyebabkan kebocoran-kebocoran mungkin halus ataupun kasar, sehingga hasil akhirnya adalah ya jumlah total selisih dari arus kas masuk dan keluar itu minimal. Ini yang membedakan satu orang dengan yang lain. Walaupun arus kas masuknya sama, maupun jumlah tanggungan ataupun posisi tanggungan. Misalnya sama-sama punya anak 2 dan masing-masing sama-sama umurnya misalnya yang 1-2 tahun dan satu umur 5 tahun misalnya. Tapi kok beda ya kenyataannya hasil akhirnya. Nah itu, ini adalah laporan arus kas. Yang kedua adalah bagaimana kita memanajemen resiko. Ya, jadi bagaimana kita mengatasi apabila ada resiko. Bagaimana apa yang kita akan lakukan. Nah, itu yang penting. Yang ketiga adalah bagaimana kita berinvestasi, perencanaan investasi. Nah, masing-masing orang memiliki tipe profil resiko investasi yang berbeda. Yang ada instrumen tersendiri. Kemudian bagaimana kita perencanaan pendidikan anak yang terbaik. Ada yang rencanakan sejak dini, ada yang nanti aja. Nah itu mungkin akan berdampak juga kepada arus kas kita. Kemudian bagaimana perencanaan pensiun kita. Ya apakah kita ingin hidup serba ada atau serba tiada pada saat nanti pensiun. Nah tentu inginnya serba ada, betul? Kemudian bagaimana kita perencanaan warisan dan pajak. Nah, ini semua ada pembahasan detailnya di playlist yang khusus. Ya, kita sudah sematkan, sudah ada dalam YouTube, masing-masing sudah dibahas lebih detail. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan keterampilan mengelola uang. Bagaimana uang yang masuk kita kelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan tujuan keuangan kita tercapai dengan maksimal. Ya, termasuk apa? Hasil akhirnya adalah kita punya nilai kekayaan bersih yang meningkat. Oke, para trainers,
itulah yang harus dikuasai. Bagaimana kita mengelola uang. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan cara apa? Langkah pertamanya apa? Nah kan gitu pertanyaannya. Gampang ngomongnya, tapi langkah pertama apa? Pertama, ya. Jadi ini tipsnya. Langkah pertama adalah ketahui tahapan perencanaan keuangan. Ya, kita biasa sebut dengan piramida perencanaan keuangan. Yang paling dasar adalah kita sebut dengan keamanan keuangan. Apa yang disebut keamanan keuangan? Bagaimana kita manajemen arus kas yang baik, kemudian bagaimana kita mempersiapkan dana darurat harus ada, kemudian bagaimana kita memanajemen utang kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memanajemen risiko. Nah, itu harus punya dulu. Sebelum ini punya, tidak boleh lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalnya udah punya dan jumlahnya udah sesuai, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu apa? Tahapan kenyamanan keuangan. Bagaimana kita baru bicara tentang investasi, baru bicara tentang bagaimana mencapai tujuan keuangan kita. Nah, setelah ini bisa dilakukan dengan baik, baru kita bicara tentang bagaimana kita mendistribusikan kekayaan kita, yaitu tentang bagaimana melalui proses hibah ataupun waris. Nah, ini adalah tahapan perencanaan keuangan. Nah, supaya ini bisa dilakukan dengan baik, terutama di manajemen arus kas, langkah berikutnya apa? Kita buat pos-pos keuangan. Kenapa harus poskan? Contoh, kalau misalnya kita punya uang, kita semua taruh di dompet, kemudian kita jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan. Di sana kita ada pengen makan misalnya. Nah, ketika kita pengen makan, kita kadang-kadang lihat atau ingat isi dompet, kita bawa uang berapa misalnya. Misalnya kita nggak bawa lagi kartu ATM atau apapun, nggak ada instrumen keuangan apapun, hanya uang cash misalnya, dan ada di dalam dompet. Nah, bayangkan, di dalam dompet yang satu isinya 50.000, yang satu lagi ada 500.000. Ketika mencari makan, apa yang akan dilakukan? Nah, bagi orang yang hanya memiliki uang 50.000 itu aja, dia akan berusaha mencari makanan yang bisa terjangkau sesuai dengan 50.000 itu. Betul ya? Nah, bagaimana halnya dengan orang yang membawa uang 500.000? Ya, dia akan berpikir, uang saya lebih banyak 500.000, saya bebas memilih apapun, gak apa-apa lah gitu. Mumpung lagi di pusat perbelanjaan. Nah, hasil akhirnya apa? Akhirnya sama-sama judulnya ingin makan, misalnya makan siang, akan tetapi pengeluarannya berbeda. Yang satu maksimal cuma 50.000, yang satu dijamin lebih dari 50.000. Ya, bisa 100 atau 200.000, atau mungkin bisa 500.000, tergantung. Nah, itulah kenapa kita harus pos-poskan. Ya, bayangkan kalau misalnya kita cuma poskan uang di dompet untuk jajan, kita taruh 50.000. Ya, kita hanya habiskan uang 50.000 aja. Seperti itulah gunanya pos keuangan. Nah, jadi tahap kedua adalah melakukan pos-pos keuangan. Ya, nanti di situ kita bicara dana sosial keagamaan, kita ada 7,5-10%, pos pertama. Terus pos kedua adalah jangan lupa untuk pos dana darurat. Yang siapkan sebagian 10% dari penghasilan untuk dana darurat sampai jumlah idealnya tercapai. Setelah itu tidak perlu lagi. Kemudian apa lagi? Pos premi untuk manajemen resiko, yaitu premi asuransi 10-30%. Ya, kemudian apa lagi? Bagaimana manajemen hutang? Ingat, ini semua kita bicara tentang tahapan yang tadi. Yang pertama, tentang bagaimana keamanan keuangan. Ya, manajemen hutang. Hutang adalah mulai dari 0, ya, jadi tidak ada hutang sampai maksimal 30%. Dan pastikan andaikan ada hutang, pilihlah hutang yang produktif, jangan yang konsumtif. Ya, produktif artinya apa? Berarti nilai barang yang kita beli secara utang itu ke masa depan akan meningkat nilainya. Contoh seperti apa? Seperti properti rumah. Ya, berbeda halnya kalau misalnya kita hutang membeli kendaraan dan untuk dipakai, misalnya mobil atau motor. Tentu makin lama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun harga barangnya akan menurun. Ya, seperti itu. Jadi manajemen hutang. Terus habis itu apa? Baru kita bicara tentang investasi tujuan keuangan. Ya, itu minimal 10% dari penghasilan sudah harus diposkan. Ya, sampai berapa? Ya, bahkan bisa 30% atau bahkan bisa 50%, tergantung. Ya, kemudian baru bicara tentang sisanya baru untuk biaya hidup. Jadi jangan biaya hidup dulu, tapi biaya hidup itu terakhir. Terakhir artinya apa? Sisanya kita ingat, sisanya dihabiskan, kan enak ya dengarnya. Dibanding kita
ibaratnya untuk biaya hidup dulu, sisanya baru tabung. Nah, kalau ada sisa, betul ya? Nah, jadi itu langkah kedua, itu buat pos keuangan. Nah, habis itu apa? Habis itu jangan lupa dieksekusi. Eksekusi, terus dievaluasi secara berkala. Langkah keempat, kita harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, itu yang membuat pengeluaran kita ibaratnya akan membengkak. Ingat, semakin tinggi penghasilan kita bukan berarti pengeluaran kita harus sebanding semakin tinggi. Tidak. Ada beberapa pengeluaran yang mungkin memang mau tidak mau akan lebih tinggi, tapi ada beberapa pengeluaran yang kita bisa kontrol. Ya, itulah pentingnya kita membedakan keinginan dan kebutuhan untuk mengontrol pengeluaran kita yang mungkin kita sebutnya kebocoran halus. Ya. Oke, itu planners. Itulah 4 tahapan bagaimana kita mengelola uang dengan baik. Masing-masing detailnya ada di video berikutnya. Oke, semoga sukses dalam mengelola uang. Teman-teman sampai sekarang udah menguasai 2 keterampilan, yaitu keterampilan mencari uang dan keterampilan mengelola uang. Dua-duanya adalah hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oke, salam sukses, salam planners.